Suaminya ternyata bukan seorang pria, ketahuan pas malam pertama. Well, gue sempat kepikiran banyak hal ketika mendengar headline ini kayak sudah nikah malam pertama waktunya unboxing dicari kan set set lo mana di starter motornya keluar api mungkin konslet atau apa. Saya lari ke orang-orang POM mohon agar dipadamkan menggunakan apar tapi pihak POM tidak boleh dengan alasan mahal alias dipersulit. Padahal lapar itu nggak seberapa harganya, lebih baik kehilangan 1 sampai 2 juta daripada harus hilang 14 juta. Ngabuburit dulu nih, kelas atas sih biasanya kalau nggak padel ya golf, golf pakai golf. Ngabuburit berkelas anjay. Beli ini aja buat koleksi pajangan di rumah aja sih. Apa beli tokonya aja sekalian juga mampu. Ups. Soes collection. Soes kolek Kuesus. Kuesus kolek. Duit nganggur dibilang pencucian uang, duit muter dibilang main judi. Nggak ada orang screenshot begini, Alip. Alip kalau mau nimpa dipikir, kalau dipikir nimpa dikit, lip. Nggak ada orang saldonya ditimpa pakai teks WhatsApp. Hatiku pengen mukul. Gue kadang suka kesel dah. Orang mikirnya ini anduk, ini selimut coy. Gimana sih? Masa gue selimutan pakai anduk? Terus gue mandi pakai selimut. Ada-ada aja lu emang. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, ada hal kocak datang dari Depok 24 jam. Ada suara perempuan nyanyi tengah malam dari speaker masjid. Warga cek datang tapi nggak ada orang. Panik semua. Panik semua. Jadi, jadi ceritanya tengah malam nih, masjid tiba-tiba ada suara orang nyanyi, kayak ada orang karaokean gitu. Warga bingung dong, ada yang bingung, ada yang kesel, ada yang marah, segala macam lah. Bapak-bapak ini sih kayaknya marah ya. Tapi intinya disamperin lah. Terus kedengaran suara nyanyi-nyanyian itu, perkaranya rame. Dan karena kita adalah negara dengan tingkat kepercayaan terhadap mistis yang masih tinggi, orang pun menyangkut pautkan ini dengan perkara mistis yang padahal bisa jadi bukan. Karena kalau misalkan kita tahu bagaimana teknologi bekerja, sepertinya ada sangkut pautnya dengan teknologi. Jadi kemungkinan di kepala gua ini speaker pakai Bluetooth. Ada orang konekin speakernya ke Bluetooth mungkin buat pengajian atau apa, kan di beberapa tempat ada tuh yang pengajiannya pakai suara dari YouTube terus diputer gitu. Mungkin itu yang terjadi tapi lupa dimatiin. Terus ke bawah lah itu HP keluar, bawa bapaknya nonton Facebook. Nah, Facebook lah, TikTok lah, apa segala macem, kedengeran orang nyanyi-nyanyi. Mungkin itu yang terjadi dan itu yang paling masuk akal di kepala gua karena masa setan karaokean? Karaoke-nya di masjid lagi, kata gua. Inul Vista kayak menurut gua modal dikit gimana sih ya, paling cepet 50 90 nggak tahu, gua nggak pernah tapi kayak. Dan sebenarnya cukup beruntung sih. Untung yang dibuka tuh bukan yang aneh-aneh gitu loh, maksudnya. Ya, suara yang keluar tuh bukan aneh-aneh gitu. Ntar tiba-tiba kedengeran suara. Ini masjid bro, astagfirullah. Ya, gua nggak tahu, masih belum jelas. Tapi meskipun demikian, dari sepengetahuan gua, dari sedapetnya gua, kejadiannya sih katanya di Gorontalo ya, di masjid Desa Alo. Di Gorontalo, bukan di Depok. Meskipun akan lucu sih kalau ada di Depok, kayak makin nambah aja anomali yang ada tapi. Anyway, gimana kehidupan? Lancar? Hidup di Indonesia tuh kadang penuh pertanyaan, men. Penuh dengan keraguan apa yang sekiranya akan kita dapatkan esok hari. Karena kelakuannya ada yang unik-unik, ada yang aneh-aneh, ada yang kaya tai. Kayak ini contohnya, di Tanah Abang, di Jalan Taman Kebon Siri,
ada orang lagi jualan bakso, tiba-tiba didatengin preman gitu. Preman ini minta uang 100.000 untuk gua nggak tahu keamanan atau apa, tapi mintanya 100.000 per bulan. Menurut video ini, berdasarkan video ini, menurut abang baksonya itu udah sempat dikasih tanggal 1, tapi dia udah minta lagi. Gue bayar tapi tanggal 1. Kelakuannya tuh. Pecahin nggak apa-apa, nggak masalah gue. Tanggal 1 tapi. Gue bayar tapi tanggal 1. Pecahin nggak apa-apa. Terserah lu. Jangan lagi. Terserah lu. Gue mau bayar tapi tanggal 1. Gue tanggal 1 kemarin udah gue kasih. Ya jelas dah. Sekarang lu kayak gini. Dilempar lagi lu, kena orang sembarangan. Itu apa kali ya sampingnya? Jalan Taman Kebon Sirih. Oh iya sih, kayaknya kali sih pinggirnya sih. Tapi mau dilempar aja lu. Kocak di sekitaran sini berarti ya. Videonya rame. Orang ngomongin, orang marah-marah. Polda Metro Jaya kemudian ngasih update-nya dan ketangkeplah siapapun orang ini. Di video penangkapannya lemes ya. Langsung lemes banget kayak kemanggi pecel. Kayak cakwe belum laku sampai sore. Nah, begitu tuh di pojokan, meringkuk ya. Ya. Dan ada 3 ternyata, tidak hanya 1 orang, ada 3. Abang, kenapa sih abang ini? Astaga. Dan setelah ditangkap ya gitu, ada beberapa hal yang ketahuan. Seperti contohnya, ketika dicekurin, mereka positif metamfetamin. Sabu. Make. Pantes pengen banget duit. Sakau bro, orang sakau begitu apa kelakuannya, buset dah. Setelah video ini rame dan orangnya ditangkap, ternyata banyak orang juga, banyak pedagang-pedagang lain yang merasakan hal yang sama dan kemudian ikut melaporkan. Ada tukang bubur yang kena juga, ada supir baja yang harus nyetor tiap hari ke orang-orang ini. Yang mana? Astaga. Mungkin memang solusinya itu ya, viral. Karena kita nggak tahu kalau nggak rame bakal kayak apa, kalau nggak divideoin bakal kayak apa. Mungkin itu solusi. Sudah jadi solusi selama beberapa waktu ke belakang. Tapi maksudnya kalau misalkan lu mendapatkan perilaku-perilaku kayak gini, kan nggak semua orang bisa ngebantuin langsung di tempat gitu ya. Jadi kayak emang paling bagus videoin aja bro. Yang punya kewajiban untuk membereskan ini semua kan pihak kepolisian. Jadi kayak emang bener ramein aja dah. Lo kalau misalkan ketemu yang kayak gini, videoin aja boy. Video gara-gara 100.000. Abang bakso lo dagang dapat berapa? Tiba-tiba dimintanya 100.000. Ini tukang baju yang ini kayak sama. Ya Allah Tuhan. Sehat-sehat para pedagang-pedagang sekalian. Karena kalau nggak ada abang-abang, kita nggak tahu. Indonesia tidak akan jadi seperti Indonesia. Di Amerika nggak ada bro, orang dagang lewat depan rumah bakso, teng, nggak ada. Indonesia doang ya. Oke. Seperti janji gua kemarin, kita akan ngomongin ini. Sebuah perkara yang aneh. Salah satu alasan kenapa ini menarik adalah karena gua sempat ngebahas ini beberapa kali di channel ini. Yang mana kayak seperti berulang gitu, kayak history repeat itself. Ceritanya, ada seorang perempuan berinisial IA berumur 28 tahun yang diberitakan menjadi korban penipuan pernikahan siri. Karena pria yang dinikahinya pada 3 April lalu ternyata adalah seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki. Suaminya ternyata bukan seorang pria, ketahuan pas malam pertama. Well, gue sempat kepikiran banyak hal ketika mendengar headline ini, kayak sudah nikah, malam pertama waktunya unboxing. Dicari kan, set. Loh, mana? Loh, tidak ketemu ini, gimana ini? Dijanjiin mobil Lamborghini, nikah di hotel bintang 5. Lamborghini, anjay, Aventador. Aku ingin balap-balapan bareng Messi.
Cerita Intan ditipu Ray yang nikahinnya dan ternyata perempuan. Ray juga ngaku anak anggota DPR dan pebisnis di Makassar. Oke. Ray kenakan Intan ke ortu angkatnya saat kunjungi Batu. Akhirnya Siri pakai foto KTP bernama Elvastino Reynaldi. Jadi urutannya adalah berita ini pertama kali keluar dulu. Intinya karena merasa dibohongi, dia ngalamin trauma berat. Terus akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Ini adalah video ketika ijab kabulnya, ketika nikah sirinya. Stop dulu informasi. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan asasnya berdasarkan agama tapi tidak berdasarkan negara. Jadi kalau nikah siri nggak bakal dapat buku nikah, tidak tercatat di KUA dan lain sebagainya. Tapi udah nikah secara siri. Itu, oke. Nikah sirinya 3 April 2026. Selama berhubungan, pelaku berjanji membelikan rumah, mobil mewah, dan resepsi megah. Anjay. Kebenaran terungkap saat malam pertama ketika korban menyadari identitas asli suaminya. Pelaku diduga memalsukan identitas pria untuk meyakinkan. Celana dalamnya ada mainan. Apa tadi katanya? Harusnya celana dalamnya ada mainannya gitu maksudnya. Well. Polresta Malang kini melakukan penyelidikan terkait dugaan unsur tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan identitas ya. Kenalnya itu saya sama dia di tempat kerja saya pada awal Februari 2026. Terus menjalin hubungan pacaran waktu Valentine tanggal 14 Februari. Akhirnya menjalani pernikahan karena alasan dia adalah yang meninggal tanggal 2 April dan meninggalnya. Terus pernikahannya tanggal 3 April kemarin itu. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Nah, Disediakan rumah, mobil mewah. Terus nanti kalau pernikahan di hotel, terus MUA-nya Ivan Gunawan. Wancai. Bajunya juga dari Ivan Gunawan. Terlalu tinggi gak sih kalau ngejanjiin sesuatu kayak gitu? Maksud gue kayak MUA-nya Ivan Gunawan guys. Terus bintang tamunya Judika gitu. Mantap. NDX adalah gitu. Pokoknya asal Jakarta. Orang tuanya juga dari anggota DPR Makassar. Tawannya pas waktu malam pertama habis pernikahan itu. Nah, Dia masih mencoba meyakinkan. Dia bilang nanti aku bakal operasi jadi lagi sama dia di. oke. Itu adalah berita yang pertama kali keluarnya dari pihak, kita sebut aja Intan lah ya, dari pihak Intan ini sendiri. Jadi ceritanya ketemu sama si cowok ini bulan Februari di tempat kerja. Pacaran ketika 14 Februari, Valentine tuh. Menikah di bulan April, yang mana sebenarnya terlalu cepat untuk memutuskan menikah ketika lo pacaran bulan Februari by the way, tapi ya udahlah. Alasan kenapa menikah April katanya karena sehari sebelum pernikahan tersebut orang tua si cowok meninggal dunia. Jadi pengen buru-buru dinikahkan. Awalnya hanya seperti itu. Tapi tiba-tiba keluar klarifikasi dari pihak sebelah. Di mana pihak sebelah adalah pihak si cowoknya. Malam pertama itu nggak ada nyentuh dia, kayak malah dia marah gitu loh. Ngapain sih terus jauh-jauh sini loh gitu. Aku bilang aku gerah, aku mau pengen di bawah kata gitu. Well, gua nggak tahu bagaimana respon lu terhadap suaranya, tapi banyak orang berpendapat kalau suaranya tuh kayak cewek tomboy aja, bukan yang kayak cowok, nggak seberat cowok pada umumnya gitulah. Yang mana sebenarnya patut jadi pertanyaan juga gitu, kenapa ceweknya
Anyway, klarifikasinya. Menurut sudut pandang yang cowok ini, ceweknya itu sebenarnya sudah tahu kalau yang cowok ini bukan cowok asli. Tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Yang ngajak nikah dulu siapa kak? Dia. Iya. Karena sebelumnya dibilang kalau zaman anak sekarang kan treat like a queen gitu loh. Anjay, treat like a queen, boy. Treat me like a Karena queen. sebelumnya kan dia selalu dapat perlakuan yang kasar dari mantan-mantannya, terus katanya cuma dimanfaatin toh. Gitu. Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Ada Jadi dari sisi kiri bilang si Intan nih bilang kayak gua ditipu nih, dia ngakunya cowok ternyata cewek gitu. Tapi dari sisi kanan, which is dari sisi Ray alias Yupi Rere-nya ini bilang kalau enggak, dia udah tahu gua dari awal cewek. Si Rere ini selalu ngasih duit ke Intan, tapi karena curiga rekeningnya dipindahin, terus Rere-nya pura-pura nggak punya duit, tiba-tiba terjadi masalah ini. Jadi apakah concern utamanya adalah uang? Sudah tidak lagi mendapatkan yang diinginkan. Wah. Apakah ini cerita gold digger lainnya? Kita nggak tahu karena ini masih belum ada kepastiannya. cerita ke Kamboja segala macam itu nggak benar sama sekali. Bahkan di chatnya temannya pun bilangnya kan dia mau ini Kak ke Thailand gitu. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu. Termasuk fotokopi KTP. Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku mau dari foto, tiba-tiba kayak suruh foto aja deh, gitu loh. Suruh foto, ternyata foto, background kan tadinya hijau, itu kan akhirnya semua kayak ngeprint tuh nggak tahu dia dari aplikasi mana ya, dia editnya itu aku nggak paham. Terjadilah fotokopi KTP itu, aku foto terus suruh mandi, udah adalah Pak Ustadz sama Pak RT, mintanya lah aku uang buat ngasih Pak RT sama Pak Ustadz itu, nggak tahu tiba-tiba udah ada surat. Harusnya kan itu dapat dari Muden ya, tahu-tahu katanya tetangganya ini punya piring-piringan itu. Harusnya kan kalau yang resmi kan harusnya dari Pak Muden. Tiba-tiba ada tetangganya dia yang tahu juga identitasku, ngasih lembaran itu suruh ngisi nama. Yang ngisi namanya itu juga Yang janji. Jadi tiba-tiba, ini mah kalau kayak gini ceritanya, kalau berdasarkan sudut pandangnya dia ya, yang ngebat pengen nikah mah yang cewek banget gitu. Ya. Oh, apa foto hijau yang dimaksud adalah foto hijau ini? Yang kemudian sama yang cewek diedit-edit untuk jadi sesuatu. Wadaw, jadi perkara nih. Panjang banget, boy. Panjang nih. Janji rumah mewah. aku tidak pernah menjanjikan, dan teman-temannya dia aku tahu aku orangnya nggak suka janji. Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan pemerasan juga kan, termasuk pemerasan. Oh, pemerasan. Oh, Gimana ini? Gimana? Dari yang awalnya sebuah headline bombastis, jok saat malam pertama suaminya ternyata wanita, yang mana di cerita-cerita yang udah kita sempat bahas semuanya selesai dengan minta maaf, tangkap polisi apa segala macem. Ini berbeda men, karena seperti ada intrik di dalamnya. Jadi gini. Mereka intinya pertama kali ketemu di awal Februari 2026, pacaran ketika Valentine. Rere pun sempat meminta Intan untuk bekerja karena kondisi fisiknya yang sakit akibat pernah mengalami KDRT oleh mantan pasangan dan suaminya. Masing-masing udah tahu, dia juga cerita ada trauma dengan mantan pasangannya. Ini kata Rere yang intinya mengindikasikan seharusnya mereka berdua sudah tahu. Sama-sama cewek. Rere juga mengaku semenjak menjalin hubungan dengan Intan sering membantu secara finansial. Tapi dia membantah menjanjikan rumah dan mobil mewah dan Lamborghini itu. Nggak seru nggak ada Lamborghini.
Kalau ada uangnya saya bantu, tapi tidak pernah berjanji bermewah-mewah. Rere menuturkan awalnya ia hanya berniat menjalin hubungan dengan Intan, namun menurut pengakuannya justru Intan yang lebih dulu mengajak untuk menikah secara resmi pada Maret 2026. Ajakan itu sempat ia tolak. Rere beralih saat itu dirinya tengah memproses perubahan dokumen identitas kependudukan di pengadilan. Kenapa dia mau ngurus perubahan identitas itu? Karena dia ngejalanin tes kromosom di rumah sakit. Hasil pemeriksaannya menunjukkan secara genetik dirinya cenderung laki-laki meski secara fisik perempuan sepenuhnya. Jadi kayak seperti cerita beberapa waktu lalu yang atlet voli, aduh lupa gue. Pokoknya atlet volinya ini masuk ke tim voli wanita, ternyata setelah dicek apa segala macam seharusnya pria, kemudian operasi, kemudian hidupnya sudah tenang sekarang. Takutnya itu juga kejadian di dia, makanya dia pengen ngurusin perubahan identitas tersebut. Dan ini pernikahan itu mendadak, dia yang ngajak. Saya ada bukti pesan ajakan dari dia di handphone. Nah, jadi yang mana yang benar? Kita ngikut yang mana ini? Pernyataan Intan itu tak sesuai realita karena semua sejak awal sudah tahu. Oh ini. Mendengar dirinya dilaporkan ke pihak berwajib oleh Intan, Rere mengaku sempat mencoba menghubunginya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun apa daya, pesan maupun upayanya menjalin komunikasi tak kunjung mendapatkan respons. Karena upaya damai menempuhi jalan buntu, Rere akhirnya ngelapor balik dengan dugaan pencemaran nama baik, sama satu lagi pemerasan tadi kalau gue gak salah. Dia mengaku selama ini tak pernah merugikan Intan, di mana dia bilang kalau secara logika justru saya yang rugi. Soal pelaporan nanti kuasa hukum saya menjelaskan. Ini dijelaskan di ini. Jadi gimana? Mana yang dipercaya? Saya sih masih menunggu kabar aja ya. Oh, dan dari info yang beredar, ketika nikah siri itu maharnya 100.000 dibayar tunai. Yang mana sebenarnya ya? Kalau misalkan gue dari pihak keluarga, nih sorry to say nih. Kalau misalkan dari si cowoknya mengaku dan bilang ingin nikah di gedung, nikah di hotel mewah, ngasih Lamborghini, ngasih rumah mewah, tapi ketika ijab kabul nikah siri, meskipun nikah siri ya, ngasih maharnya cuma 100.000, gue sih mempertanyakan semuanya ya. Kok bisa 100.000? Bukan maksudnya, ini berdasarkan cerita dan ini aja bro. Lamborghini berapa harganya, gila. Dia nggak Avanza, Innova, Sigra gitu, nggak, langsung Lamborghini. Meskipun masih jadi pertanyaan kayak keluarnya dari mulut yang cewek doang atau yang cowok quote unquote itu. Ya gimana? Yah mumet cok ngateli. Wah anjay, ada artikel ini. Klaim kucurkan 200 juta untuk lunasi utang. Ray menyebut adanya motif ekonomi di balik perselisihan ini. Ia mengaku kerap membantu melunasi utang-utang pribadi Intan selama mereka menjalin hubungan. Bukti transfer ada banyak, bukan cuma 1 atau 2. Saya juga yang menutup beberapa utangnya. Kalau ditaksir yang saya berikan kepada Vel sekitar 200 juta. Dang, 200 juta. Wow. Hah, apa ini? Ia juga menyoroti keterangan Intan yang beredar di media sosial, khususnya TikTok, yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta. Berita di TikTok itu aja udah salah, bahwa kamu tahu identitasku baru malam pertama. Masih inget yang aku batalin mama sama kamu mau sampai mamamu pingsan dan di situ ada Bude Riri. Cecetan kita juga masih ada semua, kataku gitu. Hah? Sama dia pesan ditarik, habis itu udah gak ada pesan lagi, gak dibalesin lagi sampai sekarang. Hah? Iya, bagaimana kawan-kawan? Tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Menurut kamu ini apa? Karena tidak biasa ini. Berita-berita yang sebelumnya gue denger ya cuman kayak yang, oh ada orang begini, terus lapor polisi lah atau apa segala macam, kemudian minta maaf dan damai kekeluargaan, bla 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 bla, selesai. Ini panjang banget bro, buset. Wadaw. Siapa yang akan lebih lu percaya? Intan atau Rere? Ya,
Anyway, ice breaking. Kalau misalkan lu ngeliat orang butuh bantuan, please tolong men. Karena ada video ini bagus banget. Intinya ada orang motornya kebakar kayak motor Supra gitu, terus lagi berusaha dipadamkan pakai air. Terus orang ini hadir dan datang dengan fire extinguisher, dibantuin. Terus ketika apinya berhasil dipadamkan, lihat senyuman yang keluar dari bapak-bapak bertopi ini men. Merasa terbantu sekali. Dan menyenangkan untuk melihat orang lain mau dan mampu untuk membantu orang lain, meskipun dia bisa lewat gitu aja. Kenapa tiba-tiba ngebawa ini? Karena beberapa waktu lalu sempat ada perkara datang dari Pertamina. Ada sebuah motor terbakar usai mengisi Pertamax di SPBU yang ada di Semarang. Nih akun TikTok ini. Ceritanya dia lagi ngisi bensin senilai 30.000 di SPBU Sriwijaya. Dari rekaman CCTV kelihatan kalau konsumen datang motornya dalam keadaan mogok, terus ngisi bensin, ngisi Pertamax pula, bukan yang subsidi ya, ngisi Pertamax. Bensin udah diisi, jalan keluar, terus ketika dinyalain muncul api yang berasal dari sistem kelistrikan atau pengapian motor. Kecurigaannya konslet, kebakarlah nih di area pintu masuk atau pintu keluar dari SPBU-nya. Ketika ngelihat percikan api itu pada awalnya, pemilik motor itu sempat untuk lari-lari ke dalam pom, minta agar api dipadamkan pakai APAR atau alat pemadam api ringan, fire extinguisher itulah. Tapi nggak boleh sama pihak pomnya. Dari keterangan yang keluar, semua yang keluar adalah APARnya mahal, gitu-gitu. Nih. Yang tanya kenapa kok jahat pomnya nih, ku jelasin. Jadi waktu itu habis isi bensin, di starter motornya keluar api, mungkin konslet atau apa. Saya lari ke orang-orang pom, mohon agar dipadamkan menggunakan APAR, tapi pihak pom tidak boleh dengan alasan mahal alias dipersulit. Padahal APAR itu nggak seberapa harganya, lebih baik kehilangan 1-2 juta daripada harus hilang 14 juta. Nah saya padamkan sendiri tanpa bantuan mereka, nggak ada yang mendekat. Malah mereka bilang jauhin motornya dari pom sambil ditarik-tarik. Lah, kalau bahaya kenapa gak dipadamin? Nah itu kagak ada pisan. Padahal itu tanggung jawab pom, karena secepat mungkin kalau ada api pihak pom harus memadamkan. Warga situ ikut teriak-teriak. Gunanya APAR itu buat apa? Aneh. Setelah itu pihak pom telepon manajer. Setelah tinggal rangka dan hangus baru APAR dipakai. Ini baru nih APARnya dipakai tuh. Udah habis baru dipakai, kemana aja. Singkat cerita pihak polisi datang karena ada laporan warga. Nah saya ditanya-tanya dan polisi ngasih solusi buat laporan, karena pihak pom akan kena karena mempersulit. Ngawur orang-orang di pom, ngeliatin doang bukannya bantuin atau usaha. Kalau saya tahu pasti saya padamkan, kata polisinya. Ya mungkin kalau dari saya ikhlas, tapi untuk kata-kata pihak pom menyakitkan sekali. Gak ada hati nurani atau inisiatif bantuin. Udah ikhlas tapi gak bakal lupa sama kejadian ini. Itu dalam banget bro. Itu kayak gue maafin tapi gak gue lupain. Ultimatum lu. Udah abis baru di... Ya Allah. Ya Allah. Jadi debu. Tinggal rangka doang, nyala juga kagak bisa itu, ya Allah. Di akun TikToknya ada foto-foto ini, foto-foto, ya Allah, hasil dari motor terbakar, ya Allah. Yang kesisa cuman rantai, shockbreaker juga ini masih bisa gak sih dilepas? Ban, lah bannya udah begitu bro. Ya Allah, mesinnya meleleh. Serem banget ya. Ya Allah, motorku. No. Masalahnya di komen-komen tuh masih ada yang kepikiran kayak restorasi mas. Apaan yang mau direstorasi begini ceritanya? Lebih gampang beli baru, buset dah. Iya. Dan ya setelah kejadian itu SPBU Sriwijaya ditutup 2 hari. Ya. Mereka kerja di sebuah tempat yang gak boleh kena api, samsek. Kalau ada api harus dipadamin. Giliran ada api, mahal.
Apar gue mahal, gak mau. Soroin. Asik gitu kan. Murka banget. Gue nggak tahu ini Pertamina yang negeri atau swasta. Kan ada Pertamina yang franchise, ada Pertamina yang asli. Gimana sih ngomongnya? Ada perbedaannya tuh. Tapi apapun itu, kalau misalkan yang pekerjanya harus sampai nelpon manajer kan dipertanyakan. Meskipun demikian ya, kita nggak bisa yang semerta-merta langsung nyalahin karyawannya, karena siapa tahu dia dapat ultimatum dari manajernya untuk kayak yang manajernya ngomong gitu, apapun yang terjadi, Apar tidak boleh sembarangan dipakai, telepon saya dulu. Lah kalau kayak gitu ceritanya yang salah SOP, yang salah manajemen kalau begitu. Ada motor sampai jadi tulang doang. Apar tuh seinget gue bisa diisi ulang deh. Isi ulang Apar. Bisa nih. Isi ulang Apar wajib dilakukan jika alat pernah digunakan kadaluarsa, umumnya 2 tahun, atau tekanan turun. Tuh, berarti dipakai nggak dipakai pun akan kadaluarsa. Harga refill berkisar 25.000 sampai 100 ribuan per kilogram, tergantung jenis media. Bisa di refill. Medit. Kalau pada akhirnya tetap keluar juga, tetap dipadam-padamin pakai Apar juga, dengan kondisi motornya udah habis, kenapa kagak dari awal? Manajer lu kata-katain dah. Akhirnya ditutup, dibina dalam pembinaan, ditutup 2 hari. Dan kabar akhirnya sih ini ya, damai. Peristiwa motor terbakar. Pertamina bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada pemilik motor. Mediasi dilakukan di SPBU, hadir petugas Polsek, pemilik motor, pihak SPBU, dan Pertamina. Pemilik motor sudah menyatakan ikhlas dengan kejadian itu. Ia menyatakan sudah menghubungi orang tua dan disuruh mengikhlaskan saja. Tak bermaksud memviralkan, namun hanya kecewa dengan sikap petugas SPBU yang menolak membantu dengan Apar. Karena harus lapor manajer. Manajer juga minta maaf. Manajernya sentil lak-lakannya. Wow. Kagak ada pisan lu. Nggak ada yang tahu sih santunannya berapa, apakah seharga motornya atau enggak. Tadi sih kalimatnya motornya 14 juta kan. Kalau dipikirkan secara logika ya, let's say dia ngasih santunan 14 juta, kalau dari awal dia mengorbankan Apar yang refillnya 300 ribu, matematikanya jelek nih, kocak. Viralkan, apa-apa viralkan. Nah lo. Lalu kita akan ke perkara internetan. Gini, kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan. Punyakah lu seorang teman yang kerjaannya ingin terlihat hebat di internet, ingin terlihat keren di internet, sampai menghalalkan segala macam cara? Pernahkah? Kayak contohnya gini, contoh ngambil foto orang kemudian ditaruh di sosial medianya mereka buat biar kelihatan keren. Kayak ini contohnya nih. Ini baru banget nih di thread nih. Aku masak sendiri setiap hari karena body goals itu lahir dari kontrol, bukan keberuntungan. Anjay, quotes. Terus ngasih foto makanan. Di komen sama orang, platingnya rapi banget. Ini nyuri foto aku, bukan punya akun ini. Malu banget sih. Yah, malu tuh. Ya. Coba gue ke akunnya masih ada nggak ya? Oh, udah nggak ada akunnya. Ya malu banget sih pasti. Ya aku malu. Muka aku mau ditaruh di mana? Well, tapi kita nggak tahu sih. Nih, jahatnya internet ada lagi nih. Kita berpikiran kalau itu orangnya sendiri. Siapa tahu ini adalah akun orang lain yang mengaku-ngaku sebagai mbak-mbak ini, kemudian ngambil foto orang lain, which is foto mbak-mbak ini, dan foto makanannya untuk ditaruh di internet, entah atas tujuan apa. Ini foto originalnya. Terus ini dari Manface nih. Sama kasusnya. Baru nemu tipikal orang kayak gini, ternyata nyata adanya ya. Aku habis update status WA makeup high end. Dia reviewer makeup gitu. Terus nggak lama ex rekan update status WA gini. Dan kepo dong, aku search fotonya ada di Pinterest, tapi caption dia seolah-olah itu makeupnya punya dia semua. Baru kali ini nemu orang macam kayak gini. Nah, aku dan harta-hartaku. Anjay. Nggak ada capek-capeknya pulang kerja langsung ngajak ke sini. Pinterest. Bandung Cikarang seminggu 2 kali ada lawan. Ketemu itu gampang kalau banyak alasan. Ada hama di antara kita. Ups. Pinterest. Anjir cok, nggak teli, malu-maluin. Ih. Geli.
Tadi malam aku bikin SW ruang tamuku. Tiba-tiba besoknya kontakku ada yang bikin SW sama persis. Ini storynya dia, mudik, hehe. Ini story temennya. Day 2 rumah bapak, maklum culture, kalangan cerai. Enggak. Tapi culture bagus aja. Kalangan cerai. Enggak, bukan itu konteksnya. Tapi dia ngambil foto yang persis sama, kemudian jadi storynya dia. Kok sama kayak rumahku? Sengaja beb manasin mantan, tak bagikan cuma buat kamu sama mantanku. Habis putus anjir dia udah ngepost cewek baru. Oh. Motivasinya apa kak? Oh. Iya baik ya. Dan yang ultimate tuh ini men. Ultimate Junet versus everybody. Junet POV, temen lu flexing bukber. Anjay Junet, temen ngajak bukber. Set, outfitnya wajib yang berkelas biar semua orang tahu kesuksesan gua. Cetas, anjay. Masa udah kaya nggak dipamerin, anjay Junet. Ngabuburit dulu nih, kelas atas sih. Biasanya kalau nggak padel ya golf pakai golef. Ngabuburit berkelas, anjay. Terus di reply, ya deh si paling kelas atas. Kalau udah jadi orang kaya emang suka pada sirik. Kenapa? Gue nggak tahu ini rich baiting atau apa, tapi kayak OTW bukber bawa mobil yang ini aja dulu. Kalau bawa Ferrari takutnya pada kaget. Anjay, be humble. Anjay, salah bang, humble bukan gitu tulis. Ya dan net, terserah lu tahu kan tempat bukbernya. Yang mana sih restonya? Udah di tempat gua, sempit banget nih, mobil gua nggak muat. Anjay. Bukan resto, itu warung pecel kanannya Bang Berry. Hah, warung pecel? Ogah, nggak level gua. Iyuh, bukber kok di pinggir jalan, minimal di Jiji. Ngetik yang bener Junet. Resto kayak gini lah, kalau makan mewah kayak gua, ke pecel mana enak. Iyuh, Junet. Ini beneran gak sih? Gue malah jadi mempertanyakan kewarasan gue. Apa ini rage baiting orang di internet aja ya? Aduh pusing banget, duit banyak gini, ngabisinnya gimana ya? Maklum gampang juga dapetinnya. Rich Junet, anjay, Rich Junet. Enggak, kayaknya rage baiting deh, makin tai sih. Beli ini aja buat koleksi pajangan di rumah aja sih. Apa beli tokonya aja sekalian juga mampu. Ups. Soes collection. Kuesus kolek. Asu kon Junet gak telit cok. Wawan yang sudah muak. Foto-fotonya dari Pinterest apa segala ya oke. Nggak, intinya lu punya kan orang-orang halu kayak gitu, teman-teman halu kayak gitu. Wah, mungkin ada, mungkin enggak, gue nggak tahu, tergantung seberapa sehat pertemanan lu lah intinya. Tapi ada satu masalah. Masalahnya ini besar sekali pada masanya dan sangat-sangat menyebalkan untuk melihat orang halu sebegitunya karena membawa nama orang lain. Ada tweet ini. Bayangin ada orang yang diem-diem pakai foto kamu, ngaku ke orang-orang kalau kamu istrinya, bahkan bikin cerita kamu lagi hamil. Padahal kamu gak pernah punya hubungan apa-apa sama dia. Ada seorang perempuan yang bercerita tentang bagaimana foto-fotonya dia dimanipulasi oleh seseorang bernama Alip yang ditaruh di story WhatsApp dan penuh dengan imajinasinya Alip. Aku belum pernah menikah, tapi selama berbulan-bulan ada seseorang yang menggunakan fotoku tanpa izin mengaku ke orang-orang bahwa aku adalah istrinya. Ini benar adanya, bukan cerita fiksi, ini terjadi padaku dan semuanya terjadi tanpa sepengetahuanku. Jadi semuanya bermula ketika November 2025 ada akun anonim nge-DM dia dan ngebawa sebuah nama. Kenal Alif Putranto. Halo, iya, dia suamimu kah? Bukan, aku belum nikah. Serius, demi apa? Nah, dari situlah dijelaskan kalau si Alif ngaku-ngaku kalau kamu tuh istrinya dia, kamu sama dia udah nikah, dan dia selalu buat SW seakan-akan kamu jalan sama dia selayaknya hubungan suami istri. Bahkan dia pernah bikin SW kalau kamu lagi hamil anaknya. Dan nama kamu diganti jadi Zafira. Nih sehalu-halunya wibu, men, ini level tertinggi, men. Gila, Alif.
Aku baru tahu banget kalau itu bohong. Aku kira itu beneran karena emang kelihatannya real banget. Padahal hubungan yang nge-tweet ini sama si Alip cuman kakak kelasan aja. Maksudnya bukan yang intens banget temenan aja, enggak. Gila men. Muka kamu sama yang kata istrinya sama, tapi pas lihat namanya beda. Dia klaim istrinya Zafira, sedangkan foto kamu dipakai berkali-kali sama dia. Kayak itu mulu fotonya buat KSW. Nah aku juga mikirnya kok ini cowok udah nikah tapi foto sama istrinya itu terus. Lah taunya ya Allah. Terus sekali lihat foto-foto ini, si Alip ini menggunakan foto orang tanpa izin dengan caption yang ya Allah, Alip Asulip. Udah tahu trimester 2 masih aja kelayapan tapi nggak apa-apa, so proud of you babe. Ya Allah, halu. 21 April 2026. Ya Allah, Alip istighfar Lip. Ma bapak lu gimana Lip di rumah Lip? Ya Allah. April 2026 kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Oh, ini adalah foto satu-satunya punya mereka berdua. Maksudnya foto satu-satunya ketika lagi barengan, karena ini tuh ketika lagi si Alip ini 2024 pernah DM IG minta bantuin untuk jadi narsum tugas dia. Karena aku sungkan dia kakak kelasku, jadi ku iyakan. Itu pun setelah dia terus nanya bisa atau enggak sampai ke WA. Oh, Alip asu. Bawa muka orang men. Gila kali kalau ini terjadi ke lu, gimana muka lu tiba-tiba diaku istrinya orang. Ih. Halo kids, papamu semester 7, mamamu semester 5. Cok nggak teli kon Alip bajingan. Ini foto orang USG dari mana juga lu ambil, gila. Dia juga pakai foto orang lain dan ngaku itu aku. Bahkan bilang itu hasil jepretannya sendiri. Dia juga memperkuat ceritanya ke teman-teman secara langsung. Sampai ada yang percaya dan ngucapin selamat karena dia dianggap mau atau sudah jadi ya Allah, Alip foto dari Pinterest. Foto dari mana IG-nya orang, bukan soal berapa lama tapi ini tentang komitmen dan tanggung jawab seumur hidup. Alip. Pak Amil nggak boleh tidur sebelum Bumil tidur. Alip, foto siapa Lip lu ambil Lip. Foto profil aja ngambil di Pinterest. Alip nggak teli, cok. Gue sertakan beberapa bukti bagaimana ia membuat ceritaku sebagai istrinya di status WA, baik pakai fotoku maupun foto Google atau Pinterest. Urusan pangan serahkan pada Zafira. Ya Allah. Dulu aku kecil ngaji di TPQ Masjid ini mas, nostalgia. Ya Allah. Zafira dan segara. Nah ini foto beneran nih, gila. Selamat ulang tahun yang kedua-dua beb, panjang umur saya selalu dan menua bersama. Oh ini satu-satunya foto. Oh makanya tadi dibilang kayak kok sama istrinya fotonya itu terus. Nah foto ini yang dipakai terus. Pamit pulang sebulan sekali rutin kesini biar Zafira main sama Wida. Siapa Wida? Terdampar ke Jakbar karena si Zafira Bumil gak bisa baca maps. On. Enggak, lu jangan ngata-ngatain orang sembarangan Alip. Kesel beneran gua. Tiba-tiba kelabing. Mumpung jalur Bromo dibuka, kalau difotoin Zafira pasti burik. Iya. Tair apapun itu, pokoknya di atasnya Wibu Halu masih ada Alip ya. Ini udah lebih-lebih nih. Kata gue mendingan lu foto sama anime dah. Mendingan, bener dah. Kalau kelihatan stres kan paling lu doang gitu. Maksudnya, ini kebawa-bawa orang men. Orang gila. Duit nganggur dibilang pencucian uang, duit muter dibilang main judi. Nggak ada orang screenshot begini Alip. Alip kalau mau nimpa dipikir, kalau dipikir nimpa dikit Lip. Kagak ada orang ya kan. Coba Livin by Mandiri ya. Pengen tahu gua harusnya gimana sih? Home harusnya begini Lip. Kalau mau nimpa dipikir dikit Alip, otak lu Lip. Banyak-banyakin istighfar. Nggak ada orang saldonya ditimpa pakai teks WhatsApp. Hatiku pengen mukul. Ya Allah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Pengen gua makan dia.
Si Safira kalau dandan emang lama banget. Tiba-tiba Innova gak sih nih? Zenix, tasyakuran, ultah, ipeh, dan gender reveal. Gender reveal. Alip. 31 Oktober 2020, komitmen kita awalnya jadi ketos waketos bukan pasutri. Hah, bukan cuma itu, dia juga ngaku pernah jadi ketua dan wakil ketua OSIS bareng aku. Yang padahal cuma aku yang pernah terlibat di organisasi saat SMA. Selain soal aku, dia juga buat klaim lain seperti ngaku kerja di BRIN dan punya kedekatan dengan mahasiswa ilmu politik UPNVJ. Kerja di BRIN, tiba-tiba Alip kerja di BRIN. Dari abis zuhur nggak selesai nih, nggak apa-apa, yang penting target penelitian tercapai. Foto dari Google tentu saja. Terima kasih kepada om, tante, sepupu, keponakan, teman-teman riset BRIN, teman-teman IPOL, FISIP, dan Qatar. Qatar tuh apa? Karang Taruna. Yang udah datang di tasyakuran ulta IP dan gender reveal kita siang ini. Ya makasih doa dan bantuan, dan nanti datang lagi di pengajian 7 bulan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh ya Allah. Nih ada cecetan ya. Ini aku si lemah. Mau nanya, kira-kira Alif masih bikin SP tentang gua nggak? Kalau iya, boleh minta bantu SS-in nggak? Terakhir itu Februari awal apa Januari akhir ya, setelah gua nggak di-hide sama dia. Dia bikin SP, anaknya udah lahiran. Allah. Sekarang masih buat. Nah setelah itu gue di-hide lagi sampai sekarang. Kenapa lu di-hide? Kayaknya dia udah tahu dah kalau diomongin. Kenapa bisa berpikir gitu? Soalnya dia tiba-tiba ngirim minta maaf karena mau mati. Ya Allah, nih udah susah kalau begini. Bocah yang lain yang cowok kayak cuma nyinggung-nyinggung, mau oleh-oleh dong. Yang habis pulang kampung. Obrolan lanjut terus tuh, rame lah sampai anak cewek ikutan juga nimbrung. Cuma yang anak cewek ada yang sarkasnya tuh ke yang tindakan dia. Assalamualaikum semua, selamat siang, maaf ganggu waktunya. Gue mau menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh kesalahan lisan dan tindakan gue selama proyek KKN ini berjalan. Maaf atas seluruh ketersinggungan dan miskomunikasi yang pernah ada di antara kita. Gue baru medical check up ke rumah sakit dan divonis pembengkakan jantung, sehingga membatasi usia harapan hidup gue selama 8 bulan ke depan aja. Gue sampaikan ini selagi ada waktu untuk menyampaikan ke kalian. Mungkin setelah nilai ada di AIS, gue izin out. Senang bisa kenal kalian semua. Ya Allah. Setelah chat ini semua anak kakaknya di-hate sama dia. Nah muncul-muncul dia ngebuka hate-nya lagi, terus bikin SW anaknya udah lahiran. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Tuhan Gusti. Dia ngambil foto anak orang di Google. Jangan, itu anak orang. Masa baru brojol udah gede? Iya dah, Alip goblok banget dah. Jadi ini foto anaknya tuh kayak foto udah nggak tahu 3 bulan 6 bulan gitu loh, udah gede banget men. Ini bocah kagak ada nalarnya dah. Dia secara logika berpikir manusia aja kayaknya kagak nyampe. Orang tuh lahir tidak yang bisa langsung wah naik ranking malakin anak SD, nggak gitu. Lip lahir tuh owe dulu. Gue nggak bisa ngasih lihat fotonya karena ini foto anak orang, tapi udah gede men kelihatannya kayak 3-6 bulan gitu. Nah kita yang cowok bercandanya kirain udah mati, ternyata masih hidup setelah lihat tuh SW. Ya Allah Gusti. Aku hanya menyampaikan dari semua ini apa yang udah terjadi sudah memberikan dampak yang besar bagi aku, baik secara pribadi maupun sosial. No. Sekali lagi aku tegaskan, aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan yang bersangkutan. Apa yang dilakukan bukan hanya tidak benar, tapi juga pelanggaran privasi dan penyalahgunaan identitas. Tweet ini intinya hadir untuk meminta pertanggungjawaban dan minta si Alip diberikan sanksi karena sudah ngasih narasi-narasi palsu, dan minta semuanya untuk di-stop. Alip, astagfirullahalazim, Lip ngateli, cok. Kelewatan orang ini loh. Oh, anyway Ima, aku mau update sedikit. Thread ini udah sampai ke Kaprodi, nyaranin buat bikin laporan karena pelaku udah gak bisa dikontak sejak semalam. Boleh DM aku. Oh nice. Oh ada bantuan-bantuan yang datang, which is good. Tapi sampai sekarang sih belum ada update yang gimana-gimana banget ya. Kabar terakhirnya ya itu cuman yang dia mengaku
dia pembengkakan jantung itu. Tiba-tiba banget. Oh, tadi ada yang ini. Komennya hilang lagi. Nggak, tapi tadi intinya ada satu komen yang kayak ini nyamain kasus ini sama kayak kasusnya Nimas. Yang pernah nonton videonya, ada perkaranya Nimas yang sampai bertahun-tahun itu. Men, gila sih ini, men. Nggak masuk akal. Lu lihat IG-nya, Alif Ivan Putranto, Jenderal Profesor Doktor Ing, gua nggak tahu Ing itu apa, Haji Sir Alif Ivan Putranto, sarjana sosial, magister ilmu P-nya apa, pendidikan ya, nggak tahu gua. Sabar syukur ikhlas, hanya tanah yang diberi nyawa. Masya Allah, Jenderal Profesor Doktor. Gue punya temen dokter dan dia sih udah tua banget ya tuh orang gitu. Gak maksud gue. Alif, istighfar, dekatkan dirimu kepada Tuhan semesta alam. Tolonglah. Itu foto yang dia mention gender reveal. Kata temanku itu lagi acara mengenang meninggal bokapnya. Ya Allah, Alif. Bang Sadam, aku tetangganya Alif. Kita pernah satu Karang Taruna juga. Korbannya juga kakak kelasku. Kita pas kibra bareng. Kemarin banget tanggal 28 aku ketemu dia di jalan. Tahu apa? Dia masih keliling komplek goes sepeda with his innocent face. Aku sama temanku kaget karena katanya dia nggak bisa dikabarin pihak kampus. Katanya pembengkakan jantung, naik sepeda. Gua nggak tahu sih bisa atau enggak orang pembengkakan jantung naik sepeda, tapi anyway, kawan-kawan, tolonglah nalar dipakai dikit. Gua nggak tahu lu mau sehalu apa di internet, gua nggak tahu lu pengen sekeren apa kelihatannya di internet, tapi percayalah, malu. Muka mau ditaruh mana? Gak ada pentingnya untuk kelihatan keren di internet, men. Percayalah, pada akhirnya orang punya urusannya sendiri, orang punya problemnya sendiri. Dia gak peduli-peduli amat sama elu. Fokusnya nyari kaya aja udah kaya. Kalau kaya tuh masalah, udah lu gak perlu aneh-aneh. Oh, tapi gak semua orang kaya palanya lurus sih, ya juga ya. Lu gak perlu dicap keren sama orang lain. Percayalah, yang lu perlukan hanyalah hidup tenang, aman, nyaman, damai, terkendali, dan semuanya akan baik-baik aja. Untuk lu bangun tidur boker kagak kepikiran nyari duit di mana sih, itu kenikmatan duniawi, men. Itu yang lu cari harusnya. Bukan kelihatan kaya di internet ya. Kelihatan kaya di internet emang lu pengen diutangin sama sama temen-temen lu mulu. Diutangin bude pade. Udah cilai bro hidup. Itu ya berarti untuk video gua kali ini. Terima kasih sudah menemani sejauh ini kawan-kawan. Tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Semoga kita dijauhkan dari semua drama-drama di internet, keanehan-keanehan yang sekiranya akan terjadi ke diri kita. Terima kasih banyak sebenarnya untuk mbaknya karena sudah mau speak up, karena kalau nggak gitu ini akan selamanya jadi masalah soalnya. Itu aja berarti untuk video gua kali ini. Lurus-lurus aja men, hidupin, bener dah. Jangan aneh-aneh kelakuan lu. Mending lu ngahalu sama anime, bener dah. Lu foto-foto sama anime, ya itu aja. Levelnya di situ aja, udah nggak ngerugiin orang lain. Animenya sih nggak gitu rugi harusnya, tapi lu paling yang akan kelihatan stres. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut, komen di bawah, subscribe. Itu ya berarti love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan terungkap. Motor Emo GVT GT BGN rebranding dari Coulter S1 X Pro buatan Tiongkok dengan harga asli di Alibaba 8-10 juta per unit. Perasaan sampai di Indonesia tuh 40 juta. Makin jauh aja. Uang. Aku cinta uang.